Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia yang digurui oleh Bapak Nana Sutrisna, yaitu membuat teks biografi. Oke, langsung saja pembukaan. Biografi inspiratif Muhammad Ayyib Anwar. Latar belakang dan akar keluarga. Muhammad Ayyib Anwar lahir pada 29 Juli 1996 di Riau. Adalah buah dari lingkungan keluarga yang memadukan nilai-nilai agama, pendidikan, dan kesederhanaan. Dibesarkan di Desa Cimanggu Hilir, Majalengka. Ia tumbuh dalam tradisi keislaman yang kuat, mengikuti jejak kakek buyutnya yang merupakan santri-santri tradisional. Ayahnya seorang yang agamis dan ibunya adalah seorang pendidik sekaligus pengusaha kecil, menanamkan dalam dirinya pentingnya integritas, kerja keras, dan ketulusan dalam berbagi ilmu. Selanjutnya, peristiwa yang terjadi di kehidupan Bapak Ayyib Muhammad Anwar. Motivasi awal dari bullying menjadi seorang pendidik. Masa kecil Ayyib tidaklah mudah. Ia sering menjadi korban diskriminasi dan perundungan. Pengalaman yang meninggalkan luka sekaligus membentuk karakternya. Namun justru dari situlah muncul tekadnya. Jika ingin dihormati, jadilah seperti guru atau kiai, sosok yang tidak mudah direndahkan, katanya. Visi inilah yang kemudian menggerakkannya pada dunia pendidikan. Ia terinspirasi oleh keteladanan Nabi Muhammad SAW, Umar bin Khattab, dan Abu Bakar As-Siddiq, dan yang lain-lainnya. Yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membangun peradaban. Selanjutnya, beliau memiliki prinsip pendidikan. Prinsip pendidikan beliau adalah tegas tapi humanis. Sebagai pendidik, Bapak Ayyib memang memegang prinsip tegas dalam aturan, santun dalam pendekatan. Ia percaya bahwa pembelajaran harus menyentuh hati, bukan sekedar mentransfer pengetahuan. Dua kutipan yang selalu ia pegang adalah man ahabba syai'an kasurat dikruhu. Siapa yang mencintai sesuatu, ia akan sering mengingatnya. Ini menggambarkan pentingnya passion dalam belajar. Selanjutnya adalah manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Ini menekankan nilai ketekunan kepada pelajar, kepada siswa, kepada seluruh orang penuntut ilmu. Beliau berprinsip seperti itu bukan karena tidak memiliki dasar, tapi perjalanan akademik beliau langsung kita ceritakan. Perjalanan akademik dan pengabdian dia. Hidup Bapak Ayyib adalah serangkaian adaptasi dan ketekunan. Pindah dari Sumatera ke tanah Sunda, ia harus berjuang menghadapi kesepian dan kesulitan berbaur. Namun justru di pesantren ia menemukan jati diri. Setelah menamatkan SLTA di Mantalaga, ia melanjutkan kuliah sambil mengabdi di Yayasan Al-Masauki. Dedikasinya tidak main-main. Dari posisi wakil direktur 3, ia akhirnya dipercaya menjadi direktur 1, membuktikan bahwa kerja keras dan keikhlasan tidak pernah sia-sia. Di tengah kesibukannya, ia juga adalah seorang pewirausaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari beliau. Selanjutnya adalah refleksi dan harapan. Kini Bapak Ayyib melanjutkan perjalanan pendidikannya di NHH, membawa misi yang sama, menjadikan pendidikan sebagai alat transformasi sosial baginya. Guru bukan sekedar profesi, tapi adalah panggilan jiwa. Pesan beliau untuk dunia pendidikan adalah, jika kita ingin generasi mendatang lebih baik, berilah guru kebebasan untuk mengajar dengan hati. Dan murid itu harus diberikan kesempatan untuk belajar dengan rasa ingin tahu yang murni. Sekiranya penutup, kisah Muhammad Ayyib Anwar adalah contoh nyata bagaimana latar belakang yang penuh tantangan dapat diubah menjadi kekuatan untuk berkontribusi bagi masyarakat. Prinsip-prinsip pendidikannya sejalan dengan teori student-centered learning dan pendekatannya yang humanis.
dalam pedagogi transformasinya dari korban perundungan menjadi pemimpin pendidikan, jadi pemimpi pendidikan, juga relevan dengan kajian resilience dan growth mindset dalam psikologi perkembangan. Oke, thank you for listening. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan kata di dalam penyusunannya. Video ini disusun oleh sekaligus teksnya disusun oleh seorang murid kelas 10 yaitu Agus Ajiz yang masih berumur 16 tahun. Oke, kiranya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.